Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama para pengurus DKM, Dewan Kemakmuran, Kemaslahatan, Kesejahteraan Masjid beserta jajaran dan para jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Manhajil Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Hadis ini memang mendung-mendung gitu Pak. Terakhir kita bahas ini masih seputar mandi. Yang kita bahas terakhir kemarin itu adalah mandi wajib disebabkan karena kelahiran atau keluarnya darah nifas. Dan yang terakhir sekali kita bahas itu bagaimana kalau seorang wanita melihat darah ketika hamil. Betul ya? Kalau melihat darahnya itu gimana kemarin? Kalau darahnya keluar, jadi wanita sedang hamil terus keluar darah, walaupun jarang-jarang ya. Kalau keluar darah, apakah itu darah haid atau tidak? Kalau kurang dari 1 hari 1 malam, ya, dan tidak lebih dari waktu maksimal haid. Waktu maksimal haid itu 15 hari. Ya, maka itu dinamakan darah haid. Jadi kalau ya kalau melihat darah seorang wanita yang hamil, wa balaghat muddatuhu aqalla muddatil haid, lebih sedikit dari sehari semalam, ya, dan tidak lebih dari 15 hari, maka itu dianggap dari darah haid. Ya, maka konsekuensinya sebagaimana wanita haid, dia tinggalkan sholat, puasa, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya darah yang dilihat itu ya, lebih sedikit ya, dari waktu haid, atau lebih banyak dari 15 hari. Ya, kalau tadi itu berarti bukan lebih sedikit, aqal muddatil haid salah ketik. Jadi bukan aqal muddatil haid berarti yang tadi itu lebih dari sehari semalam maksudnya. Lebih dari sehari semalam dan tidak lebih dari 15 hari, maka itu dinamakan darah haid. Kalau kurang dari sehari semalam, misalnya ya seperti ada flag begitu, ya, dan tidak terus menerus sampai sehari semalam, artinya mungkin cuma setengah hari atau beberapa saat saja, maka itu tidak dinamakan darah haid tapi istihadah, penyakit ya. Nah, atau kalau lebih dari 15 hari, ya kan? Nah, selebihnya itu berarti yang lewat 15 hari itu namanya bukan darah istihadah. Nah itu ya, walaupun tentu jarang-jarang kalau wanita hamil ya, itu, maka para ulama, sebagian ulama mengatakan kalau ada
darah haid, kalau ada darah ya, pada wanita yang sedang hamil, itu sama sekali tidak dinamakan darah haid. Karena bagaimana dia mengeluarkan darah haid sementara sedang dibuahi. Dan darah haid itu adalah darah yang keluar dari sel telur yang tidak dibuahi. Sel telur yang tidak dibuahi itu jadi darah haid ya. Nah kalau sedang dibuahi ya berarti harusnya tidak haid ya. Maka bukan darah haid menurut sebagian ulama. Baik, kita lanjutkan tentang masih yang terakhir. Ini yang terakhir, mandi wajib itu dilakukan saat kematian. Idza mata muslim wajib 'alal muslimin taghsiruhu. Ya, kalau ada seorang muslim meninggal dunia maka wajib dimandikan, dan itu hukumnya wajibun kifai ya, atau fardu kifayah, wajib bagi sebagian orang ya. Kalau sudah dilakukan maka yang lainnya tidak perlu. Idza qama bihil ba'du saqata talabu 'anil akhirin. Jadi kalau sudah ada yang memandikannya, misalnya kerabatnya atau pengurus DKM, ya maka yang lain tidak harus memandikan. Kalau nggak ada yang memandikan sama sekali, semuanya dosa. Ya kan? Di satu kampung, satu perumahan, nih, misalnya nih ada meninggal, nggak ada yang memandiin, semuanya dosa. Dalam yakum bihi ahadun athimal jami'. Jadi kalau nggak ada yang melakukan, semuanya dosa. Dan wajib niyatul ghusli 'ala al-ghasil, itu wajib orang yang memandikan itu niat ya, memandikan, niat mandi ya. Nah itu mandi yang diwajibkan bagi orang yang meninggal dunia itu di luar yang syahid. Kalau mati syahid ya, fa innahu la yughassal. Orang mati syahid, mati di dalam peperangan itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dimandikan. Itu kan ada itu siapa yang meninggal dunia itu Hanzalah. Hanzalah itu disebut ghasilul malaikah, itu pahlawan perang Uhud. Hanzalah itu meninggal dunia ya saat perang Uhud. Waktu itu kondisinya masih junub, karena dia pengantin baru. Jadi habis berhubungan, belum sempat mandi, sudah ada seruan jihad, perang. Ya. Perang di Ranjang, perang di Medan Laga. Ya. Nah, beliau syahid. Terus gimana dong? Dimandikan atau enggak? Kan dia belum mandi junub tuh. Tidak dimandikan karena dia syahid ya, maka dia disebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dimandikan oleh para malaikat yang disebut, dijuluki Hanzalah itu ghasilul malaikah ya, ghasil al malaikah. Jadi dimandikan oleh para malaikat, dimandikan karena dia junub itu ya, sedang junub kemudian mati syahid. Nah jadi orang yang syahid itu tidak perlu dimandikan ya. Nah dalil wajibnya mandi bagi yang meninggal dunia, dimandikan maksudnya ya, mandi sendiri ya. Nah ini gimana biar nggak terlalu tinggi. Nah gitu ya. Nabi SAW bersabda, qala fil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu. Nabi SAW bersabda pada orang yang sedang ihram, ya, ihram haji atau umrah, kemudian waqasathu naqatuhu, dia terlempar dari untanya karena untanya ngamuk, lalu keinjak sama untanya, lehernya itu keinjak, jadi meninggal ya, keinjak unta. Nah kata Nabi SAW, iksiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan ma'in wasidrin, dengan apa? Dengan air dan sidr, itu daun bidara.
daun bidara itu ya disunahkan digunakan untuk mandi ya. Dulu pengganti sabun, dulu belum ada sabun, jadi fungsinya itu seperti sabun gitu. Sider itu. Dan pohon bidara itu juga pohon yang tidak didekati oleh jin gitu ya, pohon bidara. Maka salah satu media untuk meruqyah itu juga menggunakan daun bidara. Kalau di Indonesia namanya Bidara, pohon bidara, kan ada pohon bidara. Pernah lihat nggak pohon bidara? Di Google coba cari, pasti ada tuh gambar. Hah? Banyak durinya ya? Nah ya, saya pernah lihat sekali, cuma nggak dari dekat tuh, jadi nggak saya deketin pohon bidara. Jadi kalau detailnya nggak terlalu paham juga. Cuma memang sekarang tuh suka ini kan, ada udah dijadikan apa tuh bidaranya tuh, sudah jadi apa? Ada yang jadi sabun, ada yang jadi bubuk apa gitu ya. Itu dijual loh. Ada paketnya, paket memandikan itu ada ini, bubuk bidara atau minyaknya dan seterusnya. Nah itu ya, jadi yang terakhir tentang orang yang meninggal dunia itu hukumnya wajib dimandikan ya oleh sebagian, wajibun kifayah. Nah kemudian bagian kedua adalah al-ghuslul mandub. Al-ghuslul mandub, mandi yang sunnah. Ya, wa bi'ibaratin ukhra al-ghusl masnunah. Atau mandi sunnah allati tasihhu sholatu biduniha. Di mana sholat tentu sah ya, tanpa harus mandi. Ya, ini mandi sunnah. Tapi syariat menyunnahkan, menganjurkan ya. Menganjurkan untuk melaksanakan mandi sunnah ini. Pertama, ghuslul jum'ah. Ghuslul jum'ah, mandi pada saat Jumat. Nah, jadi saat hari Jumat itu masnun ya, disunnahkan mandi Jumat. Liman yurid hudurus shalah. Barang siapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat ya. Walaupun sholat Jumat itu tidak wajib bagi dirinya. Seperti musafir itu kan tidak wajib sholat Jumat, tapi dia tetap disunnahkan mandi Jumat ya, musafir. Atau wanita ya, imra'ah itu kan gak wajib mandi Jumat, gak wajib apa sholat Jumat gitu. Gak wajib ya, gak wajib sholat Jumat. Di sebagian tempat itu ada sholat Jumat itu perempuan ikut gitu ya. Iya ada di kampung. Nah itu tidak wajib ya kalau wanita. Kalau mereka mau jangan dilarang. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jadi kata Nabi jangan larang perempuan-perempuan itu kalau mereka ingin ke masjid. Kalau mereka ingin sholat di masjid, sholat yang lain, sholat lima waktu dan seterusnya ya jangan dilarang. Ya. Walaupun tentu sholat di rumahnya itu lebih baik bagi wanita. Wa sholatuha fi baitiha afdal min sholatiha fi masjid qaumiha. Dan sholatnya wanita itu di rumahnya itu lebih baik, lebih utama daripada sholatnya di masjid kaumnya. Nah termasuk anak kecil, anak kecil itu juga disunahkan mandi ya, walaupun belum wajib mandi Jumat. Waqilah, dan ada satu riwayat mengatakan yusannul ghuslu likulli ahadin. Jadi mandi itu wajib untuk disunahkan untuk setiap orang. Baik hadarul Jum'ah amla ya, baik dia ya melaksanakan Jumat ataupun tidak. Ini berdasarkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada ahadukum an ya'ti al-jum'ata falyaghtasil." Kalau ada di antara kalian yang ingin ya, mendatangi Jumat, maksudnya sholat Jumat, falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan perintah di sini menunjukkan nadab, sunnah ya, menunjukkan sunnah. Nah, berdasarkan hadis yang lain, "Man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat." Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka cukup bagi dia dan itu baik. Wa man iktasala fal ghuslu afdal, dan barang siapa yang mandi maka mandi lebih utama. Maka mandi lebih utama. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, kapan waktunya? Waktunya itu adalah tentu hari Jumat. Ya kan? Yadkhulu bi adzanil fajr shadiq. Jadi hitungannya itu
ya waktu disunahkan mandinya mulai dari azan subuh. Mulai dari azan subuh. Ya. Yadkhulu bi adzan al-fajr as-shadiq wa taqribuhu min dhahabi ila al-jum'ati afdal. Dan tentu kalau kita mandinya lebih dekat ke waktu Jumat itu lebih utama. Kenapa? Ya, karena ablagh fi husulil maqsud, karena tentu tujuan ya mandinya itu ya lebih bisa dicapai. Artinya tujuannya kan biar wangi, biar apa? Biar tidak mengganggu orang karena keringetan, karena bau tidak sedap gitu ya. Kalau mandinya mendekati sholat Jumatnya tentu lebih baik ya. Nah, jadi masih segar gitu ya, masih segar. Walaupun kalau ya bisa juga dari subuh tadi ya. Tapi kalau mendekati waktunya dengan sholat Jumat itu lebih baik. Karena tentu Islam mensyariatkan ya, menyunahkan mandi Jumat itu alasannya karena ijtima'un nas, karena berkumpul dengan orang-orang ya, supaya tidak menyakiti, supaya tidak membuat orang lain nggak enak gitu, nggak nyaman ya. Makanya Nabi melarang makan makan bawang putih, bawang merah ya kan, atau yang berbau bagi orang yang ingin sholat 5 waktu ke masjid ya kan, manjing wal bete ya kan. Kalau yang di hadis itu kan as-saum wal basal, as-saum wal basal, bawang merah, bawang putih ya itu memang yang bau menyengat. Kalau di Indonesia lebih banyak lagi menyengatnya ya kan, tambahan itu pete, jengkol, apa lagi itu, nah daun bawang sama tuh durian. Orang Arab durian gimana? Iya bener, durian itu. Bagi sebagian orang itu wanginya tuh, baunya ya menyengat. Apalagi kalau sendawa ya, durian. Mantap. Jangan malaikat juga kabur ya. Bau, iya benar kan, nggak suka dengan pembawaan yang menyengat itu. Ghuslul yadaini, ghuslul idain, ghuslul idain, mandi pada saat hari raya. Ini yang kedua ya, yang disunahkan itu adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha bagi orang yang liman arada an yahduras shalah, terutama yang ingin sholat. Waliman lam hadir, dan yang tidak hadir sholat juga tetap disunahkan mandi. Apalagi wanita sholat Id itu, walaupun wanita sedang haid, ya itu tetap dia disunahkan menghadiri sholat Id walaupun tidak ikut sholat. Ya, wanita yang sedang haid itu tetap disunahkan menghadiri sholat Id, jadi mendengarkan khutbahnya walaupun tidak ikut sholat. Ya. Ini mah kadang-kadang khotib belum selesai udah pada bubar dari belakang, ya. Tentang udah sholat, udah pada mau nyantap ketupat kayaknya, ya kan? Baik. Nah, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yaktasir yaum al-fitr. Ini asar dari sahabat ya, dari dalam Al-Muwatta Imam Malik, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yaktasilu yaumul fitr, bahwa beliau mandi pada hari Idul Fitri qabla an yaqduwa ila musalla, sebelum pergi ke musalla atau ke tempat sholat ya. Tempat sholat di sini musalla nggak harus bangunan, karena istilah musalla itu kalau bangunan ya di Arab itu, di negara-negara Timur Tengah itu tidak disebut musalla, walaupun tidak dipakai Jumat ya, tetap namanya masjid. Paling kalau musalla itu musalla lin nisa, ada tempat sholat untuk perempuan di dalam masjid itu ya, ada khusus musalla lin nisa. Tapi secara umum semua bangunan itu walaupun tidak dipakai sholat dengan Jumat ya, itu disebutnya masjid ya. Disebutnya masjid. Nah, maka mushola di sini ya itu bukan bangunan, tapi lebih kepada lapangan ini tempat. Karena sholat Id itu disunahkannya di mana? Di lapangan ya. Itu disebut mushola atau tempat sholat.
Wa qisa bi yaumil fitri yaumul adha, yaitu tadi kan asarnya itu tentang Idul Fitri. Nah, maka Idul Adha itu dikiaskan dengan Idul Fitri, ya, dianalogikan. Kesunahannya disamakan dengan Idul Fitri. Nah, wa ya'qudu amal sahabi hadha qiyas ghusl al-'idaini ala ghusl jum'ati lan al-ma'na fihi wahid wa tanadduf li-istima'in nas. Juga tentu ini kan dalilnya dari asar atau qaulus sahabi atau amalus sahabi, ya, perbuatan sahabat. Itu dikiaskan tentu perbuatan sahabat ini juga dengan disunnahkannya mandi Jumat, karena mandi Jumat itu sunnah dan alasannya adalah karena berkumpul dengan orang banyak, ya. Maka alasannya sama itu. At-tanadhub li-istima'in nas, bersih-bersih karena bertemu orang, ya, berjumpa dengan orang, berkumpul dengan orang, ya, maka harus bersih-bersih, ya. Dan tentu kalau biasanya kalau di kita malah Idul Fitri, Idul Adha lebih banyak, ya kan? Lebih banyak. Itu disunnahkan juga mandi. Nah, dan kalau hadis dari Nabi SAW itu sanadnya dhaif. Ini sanadnya dhaif, tapi tentu dikuatkan dengan amal sahabat tadi, ya, amal perbuatan Ibnu Umar. Ada hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW yaktasilu yaumul fitr, mandi pada Idul Fitri, wa yaumul adha, dan hari Idul Adha, wa yaqawil hadis ma sabaqa min amri qiyas. Jadi tentu hadis ini walaupun secara sanadnya lemah, ya, itu bisa dikuatkan dengan amalus sahabat dan qiyas, ya. Jadi hadis itu bisa jadi dari satu riwayat lemah, tapi ada riwayat yang lain, ya, yang punya matan yang mirip atau sama, substansinya sama, misalnya lemah juga misalnya, ya kan? Nah, itu hadis seperti itu. Kalau satu riwayat lemah, ada riwayat lain yang datang yang juga mungkin lemah, ya. Lemah ketemu lemah, ya, dhaif ketemu dhaif, itu menjadi hasan. Teorinya dalam ilmu hadis menjadi hasan. Hasan itu di bawah sahih. Namanya hasanun li ghairihi. Dia hadis hasan karena ada hadis lain. Dia hadis dhaif ketemu hadis dhaif, ya, maka menjadi hasan, ya. Isinya sama. Nah, begitu juga kalau ada hadis hasan ketemu dengan hadis hasan, ya, itu menjadi sahih li ghairihi. Dia hadis yang sahih oleh sebab yang lain. Hadis hasan itu apa sih? Hadis hasan itu, ya, yang memenuhi 5 syarat dari 6 syarat hadis sahih. Apa itu 6 syarat hadis sahih? Ya, itu marawahu adlun, yang diriwayatkan oleh seorang yang adil. Adil itu dia soleh, takwa, maksudnya nggak masalah dengan apa namanya ibadahnya, gitu, ya. Adlun, dhabitun, dhabit itu hafalannya kuat. Thiqatun, thiqah bisa dipercaya, amanah, ya, dan seterusnya. Kemudian apa? Muttassilas sanadi, sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, ya, dari Nabi SAW, sahabat, tabi'in, tabi'in terus sampai ke bawah, sampai Bukhari misalnya, ya, itu nyambung, nggak ada yang terputus, tidak ada yang terputus, ya. Tidak ada misalnya tabi'in tapi dia katakan qala Rasulullah SAW. Kalau ada tabi'in mengatakan qala Rasulullah SAW, itu namanya hadis mursal, karena tabi'in nggak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Kenapa kok dia langsung bilang qala Rasulullah SAW? Kalau tabi'in dia harusnya haddatsana, siapa? Fulan, misalnya Abdullah bin Umar. Haddatsana, siapa di atasnya dia? Sahabat misalnya. Baru sahabatlah yang bilang qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda. Nah, itu salah satu contoh, ya. Hadis mursal itu bagian dari hadis yang dhaif. Muttasil sanad, sanadnya bersambung terus min ghairi syudzin wala illah, tanpa ada syad dan illah.
periwayatannya tidak syadz, tidak bertentangan dengan periwayatan yang lain misalnya, dan tidak ada illat, tidak ada penyakit ya periwayatan hadis. Nah, itu kira-kira itu hadis yang sahih. Kalau hadis hasan cuma satu yang tidak terpenuhi, yaitu apa? 5 tadi semuanya ada, masalah hafalan saja yang kurang. Qalla dhabtuhu, hafalannya kurang. Jadi kalau dia kurang kuat hafalannya, pada perawi hadis hafalannya kurang kuat, itu hadisnya turun dari sahih ke hasan. Ya, dia memenuhi syarat yang lain terpenuhi, dia adil, dia thiqah, ya, dia sanadnya bersambung, dia tidak ada cacat di situ. Tapi dia lupa aja ya, misalnya ada matan hadis yang lupa, ya, walaupun sedikit, itu bisa menurunkan derajat hadisnya ke hadis hasan. Ya, kalau kita mah tidak memenuhi kan, gampang lupanya, ya, sering lupanya. Kan dulu para ulama itu kuat-kuat hafalannya. Imam Bukhari, kenapa beliau dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis? Karena beliau itu luar biasa hafalannya. Pokoknya itunya IQ-nya wah itu di atas siapa yang paling tinggi itu ya di dunia IQ-nya? Einstein ya. Lebih tinggi dari Einstein ya kalau dites itu. Nah, maka ada seorang salaf yang ulama siapa? Ibnu Syihab Az-Zuhri, kalau beliau mau ke pasar itu tutup telinga. Ya. Ibnu Syihab Az-Zuhri kalau mau ke pasar tutup telinga, khawatir hafalan hadisnya bercampur dengan pembicaraan orang yang ada di pasar. Jadi sekali dengar langsung hafal itu, ya. Sekali dengar langsung hafal. Ya, itu para ulama luar biasa. Maka ya hadis yang sampai ke kita itu ya itu betul-betul sudah diseleksi, apalagi Bukhari Muslim itu ajma'atul ummah, itu ijma' ulama, ijma' umat itu umat Islam itu berijma' bahwa Bukhari Muslim itu ya itu wajib menjadi rujukan ya di antara kitab-kitab, karena dia mengandung hadis yang sahih semuanya. Bukhari Muslim ya al-Jami' sahih, kemudian Muslim juga demikian. Nah, nah tentu imam-imam yang lain, Imam Tirmidzi dan seterusnya juga meriwayatkan sebagian sahih, sebagian hasan. Ya, kitab-kitab sunan itu Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan seterusnya. Ya. Nah itu jadi sampainya hadis ke kita itu prosesnya sangat selektif. Ya, jadi jangan dianggap ringan gitu. Walaupun hadis itu misalnya dhaif ya, itu juga ya walaupun kita jangan langsung kemudian memvonis hadis dhaif tidak bisa dijadikan rujukan. Lihat tuh ada nggak riwayat yang lain yang menguatkan itu, ya kan? Kalau ada riwayat yang lain yang menguatkan itu ya itu patut juga kita dijadikan rujukan. Ya. Walaupun para ulama memberi catatan kalau hadis itu ternyata terbukti dia dhaif ya, maka dia hanya bisa dijadikan rujukan dalam fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal artinya amalan-amalan tambahan, amalan-amalan keutamaan ya, seperti doa makan itu Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu hadis yang dhaif, tapi boleh diajarkan ya anak-anak boleh ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu husnul aidaini yabda bi nisfil min lailatul aid, itu kalau waktunya mandi Idul Fitri Idul Adha itu dimulainya dari tengah malam. Ya, sunnahnya itu tengah malam. Habis takbiran gitu. Ya, mandi. Ya. Tapi ya umumnya kita kan habis sholat subuh masih bisa ya. Ya maksudnya kalau ada yang ingin berdiam diri di masjid ya tapi dia bisa sunnahnya dari sejak tengah malam. Nah kemudian yang ketiga, mandi sunnah berikutnya adalah ghuslul kusufaini, mandi waktu ya
berkumpulnya orang. Jadi ilatnya itu alasan hukumnya karena orang berkumpul, maka disunahkan juga ya sebelum kita sholat gerhana matahari atau bulan disunahkan mandi, ya disunahkan mandi. Ya waktunya ya saat kita akan melaksanakan sholat yang gerhana, ya. Dan itu dimulainya saat gerhana. Bibatil kusufaini wa intabil jilaiha. Yang berikutnya yang keempat, ghuslul istisqa, mandi saat akan kita melakukan sholat istisqa. Ini juga sama ya, dalilnya itu dalam qiyas ala ghuslul kusufain, dikiaskan dengan mandi dua gerhana, mandi sholat istisqa, mandi sholat minta hujan. Ya. Nah, kalau nggak ada air ya berarti sunnahnya ya tayamum, ya kan? Kan minta hujan itu secara logika airnya sedang minim, ya kan? Di sebagian tempat seperti Jonggol, di Tanjung Sari. Kalau di Cilengsi sih masih aman ya, musim kemarau gini ya masih aman ya. Umur masih belum kering kan? Belum kering belum Pak? Belum mulai. Yang kelima, al-ghuslu min ghuslil mayit, mandi setelah memandikan mayit. Itu juga disunahkan itu bagi orang yang memandikan jenazah, setelahnya dia disunahkan mandi. Kata Nabi SAW dalam hadis, man ghassala mayitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi ya setelah itu. Maka hendaklah dia mandi, dan itu hukumnya itu sunnah. Nah, kemudian yang berikutnya mandi yang berkaitan dengan haji, itu juga disunahkan. Seperti mandi apa? Mandi sebelum ihram haji atau umroh, ya. Nah, itu kita disunahkan mandi dulu. Nah, biasanya kalau orang dari Madinah misalnya itu kan mikotnya di Bir Ali. Di Bir Ali itu masjid ya, masjid Bir Ali. Nah, itu ada kamar mandi tuh banyak. Nah, mandi di situ kemudian pakai baju ihram. Bisa juga dari hotel, jadi nggak harus di situ. Apalagi kalau di Bir Ali itu ngantri, ya kan? Di tempat mikot itu ngantri biasanya kalau mau mandi itu, ya. Sama di beberapa mikot itu pasti ngantri itu mandi. Ya lebih amannya ya mandi dari hotel, itu nggak apa-apa. Itu sudah diniatkan itu mandi sunnah. Nah itu saat di situ ya. Sudah pakai ihram, tinggal niat saja. Kalau sudah sampai miqat tempat niatnya, ya, tempat niat itu, maka kita niatkan di situ. Ya. Lalu juga disunahkan sholat, ya, sholat sunnah. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan Nabi ini Zaid bin Thabit, ya, bahwa beliau melihat Nabi SAW tajarrada dari hilalihi waqtasal. Bahwa beliau melihat Nabi SAW melepaskan baju, ya, naza' al-thiyab dan ihram, karena siap-siap untuk ihram, ya, waqtasala, dan beliau mandi, ya, itu sunnah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan haji adalah mandi sunnah ketika masuk di Makkah, ya, ketika memasuki Makkah. Ya. Dalilnya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana la yaqdum Makkah illa bata bi Tuwa. Bahwa Ibnu Umar itu kalau beliau datang ke Makkah, ya beliau ya selalu mabit di nama tempatnya di Tua, jadi tempat sebelum masuk Makkah. Hatta yusbih, sampai pagi, wa yatasir, dan beliau kemudian mandi. Ya, jadi beliau biasanya nginep dulu di tempat namanya di Tua, ya, dan baru kemudian paginya mandi dan siangnya baru kemudian ke Makkah. Wa kana yadhkuru Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu, dan Ibnu Umar menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya yang ketiga adalah al-ghuslu lil wuquf bi Arafah ba'da zawal, mandi untuk wukuf di Arafah ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Karena wukuf di Arafah itu dimulainya kapan? Tanggal 9 saat matahari tergelincir, artinya waktu zuhur, ba'da zawal, sampai besoknya, ya, sampai besok terbit fajar, sampai terbit fajar di hari besok, artinya hari tanggal 10. Nah, itu wukuf di Arafah.
Nah, mandinya itu yang afdalnya itu ketika mendekati Arafah, itu sunnah ya. Nah, karena banyak jamaah haji itu ya tentu ya sudah sejak itulah karena kan nyambung tuh. Jadi sejak di hotel sudah mandi, sudah siap-siap ya. Baru kemudian berangkat ke Arafah melakukan manasik haji. Dalilnya adalah bahwa Ali radhiyallahu anhu kana yaktasil yaumul idain wa yaumul jumu'ah wa yaumul arafah wa idza arada an yahrim. Bahwa Ali biasa mandi hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Arafah dan ketika beliau akan ihram. Yang berikutnya adalah al-ghuslu li rabbil jimar. Nah, ini mandi karena ingin melempar jumrah. Fi kulli yawmin min ayyamit tasyrik, setiap hari dari hari-hari tasyrik. Ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Karena ada beberapa asar yang menjelaskan tentang itu, ya. Nah, itu itu tentu hukumnya ini sunnah, dan itu kalau memungkinkan ya. Kalau tidak memungkinkan karena padat, penuh dan seterusnya ya tentu ini menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan atau disiasati ya. Gimana supaya sunnahnya tetap ada ya dan tetap bisa dilaksanakan. Al-ghuslu li dukhulil Madinah al-Munawwarah in tayassara lahu dzalik, mandi ketika akan memasuki Madinah Munawwarah ya. Ini mandi ya, berarti kan sejak di Makkah kalau ingin ke Madinah, atau orang ya biasanya kalau umrah itu ya Madinah itu ada yang langsung ke Madinah misalnya ya, masuk Madinah ya, kalau sempat mandi di bandara ya silakan gitu ya, kalau nggak sempat ya nggak apa-apa. Qiyasan ala istihbabihi lidukhuli Makkah, ini dikiaskan dengan dianjurkannya mandi ketika akan memasuki kota Makkah. Nah, baik, bagaimana kaifiatnya? Kaifiat mandi itu, mandi wajib ada kaifiat mandi itu ya, baik mandi sunnah ataupun mandi wajib. Itu ada yang al-kaifiyatul wajib, ada yang kaifiat wajib, ada yang kaifiat sunnah ya. Kaifiat wajib itu ada cara yang wajib itu adalah ya, atau dinamakan faraidul ghusl. Ya, faraidul ghusl itu fardu mandi. Nah, atau istilah lainnya ada kaifiyah wajibah atau faraidul ghusl, fardu mandi. Pertama, niat ya ketika memulai mandi ya. Berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Nah, gimana caranya? An yaqula bi qalbihi, niatnya di dalam hati. Wa idza talaffadha bi lisanihi kana afdal, kalau dilafadzkan dengan lisannya maka itu lebih baik. Itu dalam mazhab Syafi'i itu ya, talaffuz bin niyyah itu ya mustahab, hukumnya itu dianjurkan supaya hati itu hadir ya. Jadi hadirnya hati itu gimana? Didorongnya dengan lisan, kira-kira gitu ya. Walaupun mazhab yang lain tidak ya, ada mazhab yang lain itu cukup dalam hati saja, tidak perlu dilafadzkan dengan lisan. Umumnya kita di Indonesia dilafadzkan dengan lisan. Seperti apa? Nawaitu fardhul ghusl misalnya ya. Nawaitu rafa'al janabah ya, gitu. Nawaitu apa? Al-ghusl al-akbar. Istilah ghusl al-akbar itu enggak ada sih sebetulnya. Nawaitu fardhul ghusl ya, istibahatan lis-shalah misalnya ya. Dan seterusnya ya. Ya, itu baik ya untuk menghadirkan hati supaya mandinya itu betul-betul mandi wajib ya. Karena ada orang cukup mandi langsung dia padahal mandi wajib, tapi ya mungkin karena tidak dilafadzkan jadi kurang ini gitu ya. Mungkin saja dia lupa ya kan. Tadinya dia sudah niat mau mandi wajib. Ketika akan mandi wajib, nah misalnya mungkin interaksi dengan orang dan seterusnya. Ketika akan mandi wajib malah dia nggak ngeh kalau itu adalah mandi wajib. Sehingga apa? Mungkin mandinya biasa saja, nggak dikosok-kosok dan seterusnya. Atsani yang kedua adalah ghuslu jami'i dhahiril jism. Nah, itu mencuci atau membasuh seluruh ya permukaan badan ya, dengan bilma, dengan air ya, basyaratan wa syi'ran, jadi kulit dan rambut
kulitnya, ya terus ada bulu-bulu itu semuanya dimasukin airnya. Nah, jadi ke dalam tuh batin sya'ar, kalau misalnya ada bulu-bulu di sini ya atau di rambut nih, itu dimasukkan seluruhnya ke sela-sela rambut, itu air itu dipastikan sampai ya, sampai ke dalam ya, ke akar ya, harus ke dalam rambut, maksudnya ke sela-sela sini, sela-sela rambutnya ya, terus juga di janggut ya, dan bulu-bulu yang lainnya tentu ya. Ya, jadi sampai ke akar, maksudnya ke akar itu ya ke ujungnya, ke pangkal ya. Lalu kemudian apa namanya, rambut-rambut yang lain juga begitu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah apa namanya, ya'khudhu salasata akuf wa yufdhiha wa yufdhuha ala ra'sihi thumma yafidhu ala sa'iri jasadihi wa yufidhuha ala ra'sihi thumma yafidhu ala sa'iri jasadihi. Bahwa Nabi SAW ketika mandi wajib itu beliau mengambil apa ya, tiga sedokan gayung lah gitu ya. Nah, itu dibasuhkan ke kepalanya ya. Lalu setelah itu dibasuhkan ke seluruh badannya. Jadi 3 kali ke kepala, baru kemudian ke seluruh badan ya. Salatu hanafat ya, salatu hanafat. Jadi 3 gayung kalau sekarang ya. Ya dulu 3 sendokan lah ya. Wa 'inda Muslim wa ghairihi an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu man taraka mawdi'a sya'rihi min janabatin lam yusibuha al-ma' fa'ala Allah bihi kadza wa kadza min an-nar. Ini ancamannya bahkan neraka bagi orang yang mandi wajib ya, tapi tidak menyampaikan air itu, tidak mengenai air, tidak membasuh air itu kemana? Ke rambut, ke akar rambutnya. Jadi misalnya cuma sekedarnya saja, atau ya tidak memastikan sampainya rambut itu sampai ke bawah gitu. Itu ancamannya adalah neraka. Itu dalam asar ya, atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah itu kaifiat yang wajibnya. Kalau sunnah-sunnahnya cukup banyak karena waktunya sudah masuk isya. Kita tunda saja. Ya. Fadhal, mungkin ada yang bertanya? Mungkin saya tak. Silakan. Untuk mandi wajib itu kan untuk berwudu sebelum mandi wajib itu termasuk apa? Sunnah atau gimana? Nah, ini mungkin sunnah kali ya. Yang wajibnya tidak. Iya betul, itu bagian dari sunnah. Sunnah. Ya tawadhu wudu'an kan itu termasuk sunnah. Ya, mandi wajib. Jadi wudu ya kan? Dan kayak itu tadi yang pernah saya contohkan itu. Jadi dia wudu gitu, nanti basuh kakinya itu di akhir. Nah, gitu ya. Sebelumnya itu dia harus cuci dulu kemaluannya itu, ya kan? Kemaluan dicuci. Kalau mandi junub ya, malu dicuci. Nah, baru kemudian dia mulai wudu. Nah, wudu, kemudian kakinya itu di akhir. Sehingga setelah itu dia tidak perlu wudu lagi, ya kan? Karena tentu mandi wajib itu menggantikan ya. Kan mandi wajib itu menghilangkan hadas besar, maka hadas kecil yang dihilangkan oleh wudu itu termasuk hilang, otomatis hilang. Itu ya Allah alam. Ada lagi Pak? Atau secara ringkas saja nih ya, supaya nggak menggantung maksudnya. Kaifiyah sunnahnya itu ya, itu cuci tangan. Cuci tangan sebelum memasukkan air tangan itu kemana? Ke kolam. Kalau pakai shower ya atau pakai keran ya cuci. Intinya adalah cuci tangan dulu sebelum mengguyurkan air ke seluruh badan. Ini yang kedua wudu, ya. Nah, wudu yang sempurna. Nah, wa akhir rijlaihi hatta nihayatul ghusl fala ba's. Nah, kalau 2 kakinya itu dicuci setelah akhir mandi itu nggak apa-apa, ya. Yang ketiga yukhallil sya'ra ra'sihi bima'in, itu menyela-nyela rambutnya itu dengan air. Tsumma yaghsilu ra'sahu thalathan. Lalu kemudian mencuci kepalanya 3 kali. Itu sunnahnya. Keempat, yaghsilu syiqqal ayman tsumma al-aysar. Mencuci yang kanan dulu baru yang kiri. Jadi mendahulukan yang kanan ya, baru yang kiri ya. Itu
Itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu karena idza tasala min janabati bada'a faqassara yadayhi. Itu bahwa Nabi SAW itu kalau mandi junub beliau mulainya cuci tangan, ya kan? Tsumma yufarriqu minahu 'ala shimali, lalu kemudian mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Fa yaghsilu farjahu, lalu mencuci kemaluannya. Mencuci kemaluannya, ya. Nah, itu hadis yang lain juga begitu ya, tentang tadi yukhallilu biha usul sya'rihi, itu Nabi SAW ya sebelum mandi wajib itu tsumma yatawadda kama yatawadda lis-shalah. Mandi kemudian wudu ya seperti wudunya mau salat. Tsumma yadkhulu asabi'ahu fil ma', lalu kemudian masukkan jari jemarinya di air, lalu kemudian yukhallil biha usul sya'rihi, menyela-nyela ya akar sampai ke akar rambut itu ya dengan tangannya, lalu membasuh kepalanya 3 kali, salah ghuraf ya, 3 gayung ya, dengan tangannya pada waktu itu dengan tangan. Nah, baik yang sunnah berikutnya adalah yudalliku ya jismahu wa yuri ya ay tataba ay bitatabu ya. Jadi menggosok-gosok badannya itu. Yudallik itu kan kayak ngurut gitu ya, digosok-gosok segini ya, digosok-gosok supaya bersih gitu ya. Dan kemudian yang bitatabu dengan urut ya, baina ghusl al-a'dha khurujan min khilaf man wajada qawmul malikiyah. Jadi itu tatabu itu maksudnya adalah urut ya, min ghusl al-a'dha ya, dari mulai mencuci ya tadi itu mencuci kepala terus sampai ke bawah, kanan kiri dan seterusnya ya. Kalau dimulai dengan wudu ya maka tentu wudunya juga harus tatabu ya, harus berurutan. Nah, yang keenam adalah yata'ahadu ma'atifa bil ghusl wa dhalika bi an ya'khudha al-ma' fa yaghsilu kull mawdi' min jismihi fihi in'itaf aw ittiwa kal udunani wa tiyyatil batn wa dakhil surra wal ibd. Nah, jadi terutama banyak lipatan kan, ada lipatan ini, lipatan bawah ya. Semua lipatan-lipatan itu dipastikan itu digosok ya, digosok. Ya, jadi supaya sampai itu air ke dalam ya, lipatan-lipatan dalam tubuh ya. Kemudian yang ketujuh, taslit amal ghusli qiyasan 'ala wudu, itu dicuci 3 kali ya. Kalau diguyur misal kanan 3 kali, ini 3 kali gitu ya. Itu sunnahnya ya, seperti wudu. Nah, kira-kira begitu ya. Itu masnunat al-ghusl yang disunnahkan ketika mandi ya, baik mandi wajib ataupun mandi sunnah. Allah bisawab. Waktunya Isya, kita cukupkan sampai sini. Ya kan? Kalau sudah kamar mandi kan itu nyebut-nyebut lafaz Allah di situ dari lisan lagi ya. Itu tidak dianjurkan untuk dilakukan ya. Kecuali niatnya di luar kamar mandi. Allah bisawab. Baik, kita cukupkan di sini. Cukup ya? Ya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi